singkat yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu Nurih Febriana. Hakikat anak sebagai manusia pada umumnya memiliki 3 macam tenaga dalam yang ada pada unsur psikis. Keberadaan tenaga dalam itu akan memberikan pengaruh pada dirinya untuk melakukan berbagai kegiatan ataupun aktivitas baik yang bersifat positif maupun negatif. Ketiga tenaga dalam itu menurut istilah psikologi dikenal dengan ide. Istilah ide memiliki pengertian suatu dorongan yang berasal dari dalam diri untuk mendahulukan rasa enak, mencapai kenikmatan, dan nafsu belaka. Tenaga atau dorongan ini senantiasa mengajak seseorang untuk melakukan hal-hal yang bersifat instan dalam meraih kenikmatan hidup, walaupun harus mengorbankan akal sehat dan nurani. Contohnya, tentang kemauan seseorang dalam kehidupannya. Ketika anak usia taman kanak-kanak disuruh mandi sore oleh ibunya, ia tetap ingin bermain dan tidak perlu mandi. Super ego adalah dorongan tenaga dalam yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap suatu dorongan yang berasal dari kemauan ide. Kontrol dari superego ini berasal dari ajaran agama, moral, dan dorongan yang diterima manusia. Contohnya, ibunya menasihatnya dengan mengutip ucapan ibu guru di TK bahwa kita harus mandi. Ego adalah suatu dorongan tenaga dalam yang berasal dari jiwa atau diri seseorang yang berfungsi menyimbangkan kemauan atau dorongan yang bersumber dari ide. Hal ini dilakukan dengan mencoba mengarahkan dorongan termasuk pada kenyataan hidup, pengalaman hidup, atau fakta kenyataan dalam kehidupan manusia. Contohnya, lalu anak tersebut. Baiklah, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu definisi disonansi. Menurut KBBI, disonansi adalah kombinasi bunyi yang dianggap kurang enak didengar. Disonansi moral adalah gema yang merupakan hambatan yang akan berusaha menentang masuknya serta menginternalisasi pendidikan dan pengetahuan, nilai moral, dan norma. Selain istilah tersebut, ada juga istilah resonansi. Kedua istilah tersebut secara pintas terlihat kontradiktif, namun kedua istilah tersebut sebenarnya merupakan pasangan istilah yang saling melengkapi. Disonansi menekankan pada pengurangan atau penurunan gema atau getaran ajaran, nilai, norma, dan moral yang ada pada diri seseorang, sedangkan resonansi justru menekankan adanya gema ataupun getaran nilai norma dan moral yang telah diketahui seseorang dari proses pendidikan sebelumnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan disonansi yang berarti gema ada pada diri manusia dan merupakan sifat suara, hati, prinsip, serta keyakinan dalam proses pendidikan ataupun dalam kehidupan. Dari sudut pendidikan nilai, moral, dan norma, keeksistensi disonansi adalah gema yang akan berusaha masuknya serta menginternalisasi pendidikan dan pengetahuan nilai, moral, dan norma tersebut ke dalam perkiraan afektual para siswa. Karena itu, keberadaan disonansi ini diistilahkan dengan kontra nilai budaya, menghalang masuknya atau dihayatinya nilai-nilai budaya kehidupan. Menurut Sigmund, kehidupan seseorang disebut oleh energi mental atau psikisnya yang libido, kesenangan, dan prinsip realitas. Faktor-faktor munculnya disonansi. 1. Disonansi kognitif. Dorongan yang muncul ini berasal dari pemahaman ilmu dan pengetahuan yang sangat mantap atau mapan, kuat, serta komprehensif yang dimiliki seseorang.
Hal ini ditambah pola berpikir yang sepenuhnya menggunakan akal dan bersifat rasional. 2. Disonansi personal. Faktor disonansi yang kedua ini muncul karena hal yang didorong oleh hal-hal berikut: kebutuhan dan kepentingan diri, ketegasan dan keadaan darurat, kekerabatan dan keluarga, keyakinan diri dan mitos, kebiasaan dan budaya, tugas dan jabatan, serta hasrat untuk sukses dan kesenangan. 3. Disonansi sosial politis. Hal yang dimungkinkan muncul disonansi kaitan ini meliputi ideologi, ras, nasionalisme, dan sebagainya. 4. Disonansi yang berdasarkan bawaan kemajuan ilmu pengetahuan serta pendidikan serta pola modernisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki implikasi ganda, yaitu bersifat positif dan negatif. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kerina sebelumnya, yaitu penanggulangan dan pencegahan disonansi moral secara umum. Sebagai respon positif terhadap fenomena disonansi moral yang mungkin akan senantiasa muncul setiap saat dan dalam kondisi apapun, sebaiknya seluruh komponen yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, baik guru, orang tua, maupun masyarakat luas, melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Ada beberapa sikap yang dapat mencegah disonansi, yaitu yang pertama adalah menyiasati lingkungan saat anak beraktivitas, misalnya lingkungan yang edukatif. Dan yang kedua, menyiapkan alternatif pilihan kesenangan anak sebagai upaya pengalihan perhatian dan keinginannya. Dan yang ketiga, menyusun strategi agar berbagai pengaruh yang masuk ke dalam kehidupan anak senantiasa tersaring dan terkendali oleh orang tua, masyarakat luas, dan pengambil kebijakan. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap proaktif dan kolaboratif dengan seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa peduli terhadap berbagai pengaruh negatif dari perjalanan zaman saat ini yang dapat merusak moralitas anak bangsa Indonesia. Berikutnya ada disonansi moral pada anak usia dini. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak usia dini, aktivitas mereka senantiasa berhubungan dengan lingkungan, mulai dari orang tua dan anggota keluarga, perlengkapan rumah tangga, taman terdekat dalam satu kompleks yang tinggal, suasana tempat-tempat yang pernah dikunjungi anak bersama orang tuanya, serta media elektronik, baik alat komunikasi maupun program televisi yang ditontonnya. Namun perlu diwaspadai oleh kita semua bahwa mereka belum memiliki kemampuan menyaring, menyeleksi, memilih, dan memilih mana hal yang boleh diikuti dan mana hal yang tidak boleh dilakukan. Secara psikologis, anak dengan belum ajakannya, kepribadian dan kematangan berpikir mereka kecenderungan sifat yang muncul adalah terjadinya disonansi moral, adalah gema yang merupakan hambatan yang akan berusaha menentang masuknya serta menginternalisasi pendidikan dan pengetahuan nilai moral norma tersebut. Adapun bentuk-bentuk disonansi moral yang mungkin terjadi di kalangan anak usia dini. Yang pertama, terjadinya perubahan keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan awal. Yang kedua, fluktuasinya naik turun, semangat dalam mengikuti kegiatan rutin. Yang ketiga, gampang terpengaruh dengan sikap dan perilaku atau hasutan teman. Yang keempat, mudah meniru perkataan, perbuatan, atau kemauan yang dimunculkan oleh teman sebayanya. Dan yang terakhir, belum dapat diharapkan mampu bersikap konsisten dalam berhidup atau bersikap. Berikutnya ada penanggulangan dan pencegahan disonansi moral pada anak usia dini. Tuhan telah menciptakan hati nurani pada setiap manusia. Dengan hati nurani, manusia dapat menilai, mempertimbangkan, serta menentukan sikap dan perbuatannya sesuai pilihannya. Namun, bagi pribadi anak usia dini, kehidupan itu ibarat hutan belantara, yang kadang menarik dan menyenangkan. Di lain waktu, bisa saja itu menakutkan. Mereka sangat membutuhkan bimbingan, arahan, latihan, dan pembiasaan, agar mereka tumbuh dan berkembang ke arah yang positif. Adapun upaya penanggulangan dan pencegahan yang mungkin dapat Anda lakukan untuk mencegah anak usia dini. Yang pertama ialah hindari atau meminimalisasi anak untuk mengetahui perbuatan keji dan buruk secara langsung. Dan yang kedua,
Biasakan anak melakukan aktivitas terprogram untuk memenuhi seluruh aspek perkembangan dirinya, seperti program yang dapat menstimulasi kecerdasan akademiknya, pengembangan bahasa dan seni mengungkapkan pendapat, dan pengembangan motorik baik halus maupun kasar. Dan yang ketiga, dekatkan anak dengan aktivitas positif yang dilakukan orang dewasa, seperti mencuci tangan sebelum makan, gosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur, berkunjung ke rumah nenek, dan sebagainya. Dan yang keempat, kenalkan anak dengan aturan hidup bernuansa moral dan nilai-nilai agama, seperti anjuran berbuat baik, menolong sesama manusia, membuang sampah pada tempatnya, dan kewajiban melaksanakan sembahyang, berbakti kepada kedua orang tua, dan sebagainya. Dan yang kelima, libatkan anak pada aktivitas moralis dan agamis bersama orang dewasa, seperti menyantuni fakir miskin, orang tidak mampu, sembahyang, memimpin berdoa bersama sebelum dan sesudah makan, berkunjung ke panti asuhan, dan sebagainya. Adapun peran guru anak usia dini dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya disonansi moral. Menurut versi Neo-Humanist Education 1999, pendidikan neo-humanis memberikan pendidikan kepada seluruh bagian yang membentuk anak itu, bukan hanya kepada anak atau melatih anak-anak untuk menjadi robot, agar guru menjadi senang karena itu akan mengeluarkan jawaban-jawaban yang dikehendaki. Perlu kita pahami bersama bahwa pada usia dini terjadi pertumbuhan otak yang luar biasa. Hal ini dibarengi dengan dorongan kuat untuk belajar. Anak itu ingin mempelajari semua keterampilan dan tata aturan sosial serta adat. Tradisi orang dewasa karena di semua peradaban, anak-anak sering berinteraksi dengan orang dewasa. Neo-Humanist Education 1999 diharapkan semua hal itu menjadi pendorong betapa pentingnya pendidikan moralitas. Sedini mungkin harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Fondasi kehidupan manusia tentu kita sepakati, terletak pada pendidikan awal yang mereka dapatkan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah disonasi yang berarti gema atau gema pada diri manusia dan merupakan sifat suara hati dan prinsip serta keyakinan dalam proses pendidikan ataupun dalam kehidupan. Dari sudut pendidikan nilai, moral, dan norma, eksistensi disonasi adalah gema yang akan berusaha masuknya serta menginternalisasi pendidikan dan pengetahuan nilai moral dan norma. Baiklah, sampai sini saja video presentasi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.